Pagi-pagi olahraga dulu supaya badan sehat dan kuat. Apalagi musim pandemi kayak gini, harus rajin olahraga. Ngomong-ngomong, mana ini Kak Hani? Katanya mau main bulu tangkis bareng. Ditunggu-tunggu gak datang. Hai Kak Andrea. Apa Kak Hani? Maaf ya, aku telat Kak. Soalnya tadi aku jatuh pas lagi mau lari ke sini. Terus aku luka deh. Sedikit sih lukanya Kak. Tuh lihat. Kalau gitu kita pakai hand sanitizer dulu ya Kak, biar steril dan menjaga protokol kesehatan. Aku kasih plester buat Kak Hani nih. Kebetulan aku selalu bawa di kantong. Oke, aku pakai ya Kak. Asip. Makasih banget ya Kak Andrea udah dibantuin. Terima kasih, sama-sama Kak Hani. Oh iya Kak, kok kita masih di sini ya Kak? Kan kita mau sekolah minggu. Oh iya, kan kita harus menyapa adik-adik nanti ya. Sekolah minggu. Kalau gitu kita ganti baju dulu. Oke, kita ganti baju dulu ya Kak. Ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Andrea dan Kak Hani di Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Bogor. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, tapi harus dengan semangat. Kita hitung sambil loncat ya. 1, 2, 3. Ha! Mari kita naikkan pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Mari adik-adik, kita dengan penuh semangat menyanyikan lagu Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wow, adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sangat baik. Tema kita hari ini adalah Kita semua ditolongnya. Untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semua di sini. Kami sehat dan penuh sukacita itu hanya karena kebesaran kasih Tuhan. Tuhan mohon berkati sekolah minggu kita dari awal hingga akhir sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan juga berkati Kak Dian yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja daripadanya. Tuhan, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pasti ceritanya keren banget nih Kak Hani. Pasti dong Kak. Sebelumnya, mari kita naikkan pujian. Mari mendengar cerita. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes! Sekali lagi adik-adik. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes! Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Dian dan juga Tommy. Iya, di sekolah minggu online hari ini. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu Tommy. Adik-adik dan Tommy, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kalau sudah siap, coba Kakak mau minta nih adik-adik, kalau yang sudah siap, tepuk tangan 3 kali. Yuk, rock, rock, rock.
2 kali. Bro, 1,5 kali? Bisa nggak? Wah, pasti bisa ya adik-adik. Adik-adik, tema kita minggu ini, kita semua ditolongnya. Apa Tommy tema kita minggu ini? Aku nggak tahu, Kak. Wah, tema kita minggu ini, kita semua ditolongnya. Kira-kira Tommy, siapa ya yang ditolong? Dan siapa ya yang menolong? Tommy tahu? Nggak tahu juga, Kak. Adik-adik tahu? Kalau begitu, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka dari Matius 9. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kita saksikan bersama-sama. Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Adik-adik, pernah dengar nggak kata pilih kasih? Tommy, kamu pernah dengar nggak kata pilih kasih? Kayaknya pilih kasih itu membeda-bedakan orang dan memihak ya, Kak. Ya, betul sekali. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari sikap dan teladan Tuhan Yesus yang tidak pilih kasih, yang tidak membeda-bedakan orang. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih setianya dan mau menolong setiap orang. Nah, di Alkitab nih, cerita kita hari ini juga ada nih sikap Tuhan Yesus ini yang diceritakan di Alkitab. Tommy dan adik-adik mau dengar? Wah, aku mau dengar, Kak. Aku mau dengar. Nah, jadi pada waktu itu di suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Lalu di tengah Tuhan Yesus mengajar, datanglah kepala rumah ibadat kepada Tuhan Yesus. Waduh, ngapain ya dia datang? Kamu tahu nggak, Tommy? Nggak tahu, Kak. Iya, ternyata yang datang adalah seorang kepala rumah ibadat. Adik-adik, kepala rumah ibadat ialah seorang yang memiliki kedudukan yang terhormat pada waktu itu. Kira-kira ngapain ya dia datang? Ternyata dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia langsung sujud menyembah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, "Tuhan, anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi sudilah kiranya engkau datang untuk menjamahnya, supaya ia hidup kembali." Kepala rumah ibadat nih percaya Tuhan Yesus dapat menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yap,
betul sekali. Tuhan Yesus menerima permintaan kepala rumah ibadat dan berjalan menuju ke rumah kepala rumah ibadat. Tapi adik-adik, di tengah Tuhan Yesus sedang berjalan bersama rombongan nih ya, tiba-tiba ada juga satu orang yang sedang berharap, seandainya Tuhan Yesus menyembuhkan aku, seandainya asal saja aku bisa menyentuh jubahnya, pasti aku akan sembuh. Siapa ya dia? Siapa coba? Tommy tahu nggak? Nggak tahu kok siapa ya? Dia adalah seorang perempuan yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun. 12 tahun adik-adik, dia merasakan sakit pendarahan. Darah selalu keluar dari tubuhnya. Dan dia dianggap hina dan dianggap kotor oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan pada saat mendengar Tuhan Yesus datang, dia langsung mengikuti rombongan dan dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Ketika dia sudah berusaha mendekati Tuhan Yesus dan dia sudah berhasil, dia kemudian menjamah jubah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat dia dan Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa ya yang terjadi setelah itu? Adik-adik tahu? Tommy tahu? Perempuan itu sembuh kan kak? Iya, pada saat itu juga perempuan itu pun sembuh adik-adik. Lalu dia sangat bersuka cita, dia sangat bersyukur karena dia yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun akhirnya sembuh dan terbebas dari sakit penyakit itu. Selanjutnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan dan Tuhan Yesus sampai di rumah kepala rumah ibadat. Di sana sudah banyak orang berkerumun, sudah banyak sekali orang berkumpul, orang meratap, orang sedih, orang menangis, banyak sekali adik-adik karena anak kepala rumah ibadat yang meninggal. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anak ini tidak mati, tetapi ia tidur." Orang-orang yang ada pada saat itu ketawa, "Ketidur, ini jelas-jelas dia sudah meninggal." Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar dan Tuhan Yesus menyentuh tangan anak perempuan itu dan membangunkannya. Lalu anak itu pun hidup kembali dan bisa berbicara kembali adik-adik. Dan orang-orang yang menertawakan Tuhan Yesus tadi akhirnya menjadi kagum kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dari dua cerita ini kita bisa melihat ya dan kita tahu Tuhan Yesus itu menolong dua orang yang berbeda dalam cerita tadi. Yang pertama, kepala rumah ibadat yang memiliki peran, yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki peran yang penting di masyarakat, sehingga ia sangat dikagumi oleh orang-orang. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun, yang dianggap hina, yang dia dianggap kotor, dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, dan dia juga tidak boleh beribadah juga adik-adik, karena sakit pendarahan yang dialami. Tapi hari ini kita lihat, Tuhan Yesus tidak pilih kasih, Tuhan Yesus tidak memandang statusnya, Tuhan Yesus mau menolong semuanya. Apa yang mau kita pelajari? Tuhan Yesus menolong orang semua tanpa memandang dan membeda-bedakan. Dan juga adik-adik, bagaimana ya caranya agar Tuhan Yesus juga menolong kita? Yang pertama nih, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau meminta kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita selipkan permohonan, kita meminta pertolongan, kita bersyukur juga kepada Tuhan Yesus yang sudah senantiasa menolong kita dan mengasihi kita adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita untuk kita lakukan adik-adik di dalam kehidupan kita. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak pilih kasih. Oke Tommy, nggak boleh pilih kasih ya Tommy? Pastinya kak. Iya, kita mau meneladani Tuhan Yesus dengan cara mau dan siap menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Meskipun dia nggak pintar kak, dia nggak cantik kak, dia nggak punya banyak makanan kak, dia nggak punya banyak mainan kak. Kita mau tetap menyayangi dan menolong semua orang. Mari adik-adik kita lakukan teladan ini di dalam kehidupan kita ya adik-adik dan Tommy. Oke kak. Kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bagus, sip. Adik-adik juga mau kan? Good.
Oke adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Sampai bertemu kembali di sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 1b. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita memperoleh persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik seperti biasa dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengumpulkannya ketika kita sudah beribadah kembali di gereja. Atau Mama dan Papa bisa membantu mentransfernya ke nomor rekening gereja yang ada di slide berikut ini. Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus mampu menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan begitu cinta kepada adik-adik semua. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Ayo adik-adik, adik-adik tahu bahwa Yesus begitu cinta pada adik-adik. Mari kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita tutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong beri kami kesehatan selalu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.